Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan ke depan channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Bisa bermanfaat video-video yang sudah saya share, bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi para teman-teman pemula, dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, saya ingatkan kepada para teman-teman bahwa dunia trading itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Jadi jika teman-teman ingin mendalami dalam dunia trading, maka teman-teman harus totalitas dalam belajarnya. Dan saya ingatkan juga bahwa trading itu adalah suatu perdagangan yang penuh dengan resiko. Maka teman-teman berpikirlah sebelum masuk ke dunia trading. Jangan terburu-buru untuk terobsesi untuk meraih profit dan keuntungan. Tetapi pada akhirnya sebab kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak maksimal untuk mempelajarinya. Jangan berharap lebih untuk mendapatkan suatu cuan atau profit. Jadi pastikan ketika teman-teman memang ingin mendalami dunia trading, pastikan totalitas dalam belajar. Dan pastikan psikologis, manajemen, strategi, dan percaya diri Anda itu sudah maksimal. Untuk kali ini saya akan membahas pada part yang ketiga ya. Ini sudah masuk part yang ketiga. Saya sengaja membuat video-video untuk para teman-teman pemula yang memang belajar dari dasar atau dari basic ya. Pada part yang pertama saya menjelaskan terkait dengan dasar, pola candlestick, body, bentuk, dan sifatnya. Part yang kedua saya menjelaskan terkait dengan sumbu dan body. Semua itu tidak bisa kita pisah-pisahkan. Semua adalah satu kesatuan, di mana body juga penting, di mana sumbu juga penting, di mana informasi-informasi itu terlahir dari sebuah sumbu dan body, di mana sumbu itu juga mempunyai arti sendiri, di mana body itu juga mempunyai arti sendiri, dan di mana body dan sumbu ketika sudah menjadi satu kesatuan itu akan melahirkan sebuah informasi. Informasi itu yang akan dibawa untuk harga-harga ke depannya. Tapi saya ingatkan kepada para teman-teman, jika teman-teman baru membuka market, maka kenalilah sebuah tren pertama, yang kedua sebuah support dan resisten, yang ketiga kenali juga sebuah informasi harga yang sudah dilahirkan baik di awal periode ataupun di candle-candle sebelumnya. Setidaknya 1-2 periode kita mengenalinya dari informasi dan kekuatan candlestick itu sendiri. Kita masuk dalam pembahasan ya. Kepada para teman-teman yang memang sudah menonton video-video saya, jika teman-teman menyukai dan setuju, silahkan tinggalkan like dan komentarnya. Jika teman-teman tidak setuju dan tidak menyukainya, ya nggak apa-apa ketika teman-teman mau dislike ya. Saya jelaskan dulu kenapa saya open posisi di sini buy. Sebab saya melihat bahwa ada sebuah rejeksi, di mana rejeksi itu terlahir dari sebuah candle di area support. Dia ada penolakan harga, artinya dia mau menurunkan level harga tetapi masih ditolak oleh pihak seller. Dan di sini pembahasan itu akan saya bahas terkait dengan support, resisten, RBS, dan SBR. Yang atas tidak kena ya. Dimana bang dia mempunyai rejeksi? Ini adalah sebuah bukti penolakan, tapi ini juga bukti bahwa harga itu meminta untuk turun. Artinya
Candle sumbu hijau ini di satu sisi lain dia penolakan di area support, di satu sisi lain dia adalah rejeksi di area support, di satu sisi lain adalah permintaan seller atau penawaran seller. Dan tren lagi menuju penurunan ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi dari situ kita sudah bisa memahami ya bagaimana keadaan buyer, bagaimana keadaan seller di saat tren lagi down seperti itu. Oke. Support dan resisten. Peranannya di dalam sebuah market. Saya sudah menjelaskan berkali-kali. Support adalah suatu perintah yang sifatnya harus dan mutlak. Support adalah pertemuan antara seller dan buyer. Bentar ya, biar paham saya pakai warna ya. Support adalah pertemuan seller dan buyer, di mana ketika candle pertama itu adalah seller, candle kedua adalah buyer, ini sah membentuk sebuah support yang sifatnya adalah memerintah harga. Ingat-ingat, yang sifatnya memerintah harga. Di mana ketika sudah ada perintah itu harus dijalankan oleh buyer. Pertanyaannya, bagaimana keadaan buyer? Bagaimana keadaan candle-candle buyer ketika sudah terlahir support? Apakah si buyer itu suatu perlemahan ataukah si buyer itu suatu kekuatan? Itu yang harus kita pertimbangkan. Ketika yang dilahirkan oleh suatu perintah adalah kekuatan-kekuatan buyer, maka tren itu akan perlahan-lahan berjalan menuju kenaikan. Dan ketika tren menuju kenaikan dan buyernya masih kokoh, masih kuat, maka akan membentuk sebuah trend line yang panjang seperti ini. Ya. Artinya, tren adalah formasi-formasi candlestick yang didominasi oleh suatu harga, di mana ketika tren naik seperti ini maka dominasinya adalah candle kekuatan buyer. Dan begitu pun sebaliknya, ketika tren turun maka yang mendominasi harga menjadi sebuah satu kesatuan formasi candlestick itu adalah candle seller. Ketika muncul wujud harga buyer, di saat tren turun itu lahirnya dari sebuah perintah resisten, maka buyer itu bagaimana keadaannya? Kekuatan atau perlemahan? Ketika buyernya sebuah perlemahan, artinya buyer itu akan menjadi sebuah koreksi harga. Oke, paham ya? Begitupun sebaliknya, ketika tren berjalan kenaikan disebabkan oleh sebuah perintah yaitu support, maka yang menjalankan adalah buyer. Ketika lahir suatu candlestick seller, keadaan sellernya bagaimana? Ketika keadaan seller menunjukkan suatu kekuatan, maka buyer akan berhenti dulu untuk menaikkan level harga sampai di saat seller mengalami kebuntuan turun. Diambil lagi oleh buyer. Ketika yang mengambil adalah sebuah kekuatan, maka tren akan dijalankan kenaikan lagi. Dan secara fix ini adalah koreksinya. Bang, koreksi bukannya itu satu candle. Koreksi ada 3 ya. Yang pertama dijalankan oleh satu candle, yang kedua dijalankan oleh lebih daripada satu candle, yang ketiga dijalankan oleh beberapa candlestick yang bisa membentuk sebuah anak tren. Ya. Tren kecil seperti ini itu bisa dijadikan sebuah koreksi. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa dipahami ya. Oke, sekarang dalam 5 menit itu tren lagi menuju sebuah kenaikan. Di mana kita sudah mengunci, di sini adalah sebuah resisten, di sini adalah sebuah support, ini resisten. Oke.
Kita ambil ke time frame yang lebih kecil supaya mudah. Di saat tren sedang down seperti ini, yang kita perhatikan adalah supportnya bagaimana. Oke, ketika sebuah resisten yang sudah melahirkan formasi-formasi candle seller ya, maka keadaan seller itu kita lihat bagaimana. Dan ketika ada perlawanan daripada buyer itu bagaimana juga, itu yang harus kita analisa. Dan kita lihat di mana harga terendah dia, bagaimana reaksi di harga terendah dia. Ketika dia ingin menurunkan level harga, bagaimana reaksinya. Itu yang harus kita pertimbangkan juga. Oke. Jadi fungsi daripada support dan resisten itu ketika baru terlahir seperti ini adalah perintahnya penurunan. Ketika support baru terlahir, perintahnya sebuah kenaikan. Ketika perintah penurunan itu yang menjalankan seller ataupun candle-candle kekuatan, itu akan menjadi tren yang cukup kuat. Tetapi kalau yang menjalankan resisten adalah perlemahan seller, maka di area support itu akan ada penolakan dan melahirkan sebuah buyer. Oke, bisa dipahami ya. Terus kita akan membahas lagi area resist become support, support become resist. Artinya begini teman-teman. Ketika suatu harga yang membentuk sebuah resisten dan dia sah menuju penurunan, ketika ingin berbalik harganya ke atas, sudah melewati area resist, sudah melewati area resisten di sini. Bentar ya. Ini sebuah resisten ya. Dan ketika tren menuju sebuah kenaikan, resisten ini berhasil ditembus. Ketika dia down lagi di area resist ini, itu akan menjadi support dia. Ya, artinya ketika ada perlawanan di sini dan membentuk candle hijau, membentuk support, inilah support. Makanya ketika turun yang teman-teman lihat adalah bagian sini, resistnya ya. Resistnya. Tuh. Artinya ini adalah resist, ini adalah support. Resist become support dia. Ya. Jadi teman-teman ketika lahir sebuah candle ini yang hampir mendekati resist sebelah sini, teman-teman harus berhati-hati ketika mau open posisi sell. Ya. Nah, ketika resist itu menjadi support dia, maka teman-teman jangan fokus lagi sell. Lihat keadaannya bagaimana support itu dijalankan oleh suatu candlestick itu bagaimana. Tetapi ketika di sini lahir lagi suatu resist lagi dan dijalankan oleh seller sebuah kekuatan yang bisa menembus support ini, maka harga akan down lagi. Begitupun proses selanjutnya. Begitupun dengan support become resist. Ya, ini resist become support, begitupun support become resist. Paham ya? Jadi gini, ketika harga menuju sebuah penurunan, artinya dari sini dia menuju sebuah penurunan nih. Nah, ketika baru lahir di sini, teman-teman yang harus dilihat adalah support ini. Ketika support itu dia ada suatu penolakan harga di sini dan dia menjadikan sebuah resist, ya. Ketika sudah menembus terus dia berbalik lagi. Ini kan resist, ini support, berarti resist become support. Ketika dia naik lagi di area sebuah support lagi, itu ditolak lagi berarti menjadi sebuah resist kembali. Itu yang harus teman-teman ketahui. Artinya secara garis besarnya resist itu dan support itu sendiri akan menjadi area pantulan-pantulan harga. Oke?
area pantulan-pantulan harga. Di mana area pantulan-pantulan harga itu ketika harga didominasi dan kekuatannya memang ada, maka harga itu akan ditembus atau benteng itu akan ditembus. Tetapi ketika tidak bisa dia menjadikan sebuah kekuatan, maka itu akan berbalik lagi untuk menjadi sebuah resist ataupun support yang disebut resist become support dia. Seperti halnya di sini ini adalah support, di sini akan menjadi area pantulan di mana harga dia menuju penurunan, terus di sini juga tadi ada support juga, ada resist juga become support dia. Ketika dia naik ada area pantulan di area mana? Di area support ya, yang menjadi resist dia. Polanya seperti itu. Oke, ini sama pola ini sama dengan pola ini. Ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi apa bang yang harus saya pertimbangkan dalam menganalisa ketika lahir sebuah support, lahir sebuah resist, dan resist become support, resist support become resist. Yang harus tahu sampai pertimbangkan, teman-teman pertimbangkan adalah bagaimana tren itu berjalan. Padukan dengan time frame yang lebih besar yaitu 5 menit. 5 menit bagaimana? Dia akan turun. Aduh ya Allah. Bentar ya. Maaf ya. Ini binomo kalau lagi dipakai kayak gini nih. Dia kan lagi menuju sebuah penurunan karena ini adalah resisten, perintahnya penurunan. Dan ketika resisten perintahnya penurunan dijalankan oleh sebuah candle seller yang memang bentuknya kekuatan dilihat dari body, maka di area support ini, itu akan ada penolakannya. Ketika penolakan itu melahirkan sebuah support kembali, itu kita tunggu dulu, jangan kita open posisi, kita tunggu dulu. Belum tentu support ini bisa ditembus, belum tentu support ini tidak bisa ditembus. Ya. Jadi ketika dia bisa ditembus ke sini, ini kan naik, ini turun. Ya. Ketika dia mau naik lagi, ini kemungkinan di sini support akan menjadi resist dia. Ya. Kemungkinan dia akan menjadi resist dia, akan menjadi area pantulan kembali. Ya. Paham ya teman-teman ya? Bisa difahami kan? Nah, polanya seperti itu. Begitupun ketika tren sedang, contohnya di sini nanti dia naik ya. Contohnya di sini tadi dia naik. Naik seperti ini contohnya, seret kayak gini. Nah, ketika dia akan turun lagi, di area sini pun dia akan menjadi bisa dipantulkan kembali. Artinya ini resist, ini support dia. Menjadi area resist become support. Begitupun sama polanya di sini juga. Bisa dia turun di sini baru dipantulkan kembali. Jadi ketika naik yang teman-teman perhatikan adalah resist-resistnya ketika harga berbalik lagi. Ya. Paham ya teman-teman ya? Polanya akan seperti itu. Oke. Bisa dimengerti dan dipahami ya. Seperti halnya di 1 menit seperti ini. Ya. Seperti halnya di 1 menit seperti ini. Ini kan resist ya. Ketika harga naik, dia turun seperti ini, resist ya. Bisa saja di situ dipantulkan dan menjadi di sini adalah support. Ya, paham ya? Tuh. Ya, dipantulkan kembali kan? Bisa saja di situ menjadi area support. Tapi saya di sini akan open posisi sampai 3 menit turun. Saya mencoba aja menjadi kenapa Bang kok 3 menit turun? Karena di sini sebuah resisten. Polanya semakin menurun, ini support berhasil ditembus dan kemungkinan support itu akan menjadi resist dia di sini sampai akhir periode ya. Belum sampai akhir periode itu. Ini tren lagi berjalan penurunan kuat ya. Tapi yang teman-teman harus pertimbangkan juga, di situ pasti ada sebuah resist. Ini resisten ini yang memantulkan ya. Resisten ini yang memantulkan. Dia akan menjadi support dia. Tuh, akan menjadi support dia. Ini supportnya. Dan di area sini pun itu kita lihat ada pantulan juga yang akan menjadi resist dia. Kemungkinan besar seperti itu. Karena apa Bang? Karena tren lagi turun. Ya, itu yang menjadi saya mempertimbangkan untuk open posisi sell. Ya. Jadi peranan sebuah support adalah peranan perintah.
Peranan sebuah support juga peranan benteng. Peranan resisten adalah sebuah perintah dan peranan resisten juga adalah sebuah benteng. Oke, bisa difahami teman-teman ya. Ini berhasil ditembus support ini. Ya, berhasil ditembus. Ketika di sini dia akan menjadi pantulan, area pantulan dia turun, maka di sini akan menjadi resist dia. Ya. Karena tren lagi menuju penurunan. Ini yang bawah kayaknya zong ya. Zong. Tapi di sini dia memang akan turun. Kemungkinan besar dia akan turun sampai akhir periode. Sudah terlalu tinggi ya teman-teman ya. Sudah terlalu tinggi. Yang harus kita ketahui itu ketika menjadikan sebuah support, itu yang saya katakan, itu yang menjalankan ketika candle hijau kekuatan, maka harga itu akan naik terlebih dahulu. Sampai di batas mana Bang? Sampai di batas ada pantulan kembali. Ya. Pantulannya di mana Bang? Pantulannya di area resisten. Ya. Ketika ada pantulan, maka harga itu akan kembali turun kembali. Ya. Paham ya teman-teman? Jangan lupakan tren, jangan lupakan resisten-resisten sebelumnya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi pola kita itu berdagang itu seperti itu. Peranan support dan resisten itu sangat-sangat vital, sangat-sangat penting. Tren, support resisten, informasi harga jangan dipisah-pisahkan. Jadikanlah satu kesatuan di mana harga itu akan menjadikan formasi dari sebuah perintah. Ya, contohnya resisten yang menjalankan adalah seller, maka bisa dikatakan tren itu akan menjadi tren kekuatan. Seperti halnya tren yang berjalan daripada atas ini sampai turun ke bawah. Ketika yang menjalankan adalah sebuah kekuatan seller, formasi candle merah, candle seller itu mendominasi, maka tren itu sudah dipastikan bahwa tren akan kuat. Oke, bisa difahami ya teman-teman ya. Di sini ada sebuah rejeksi. Berbahaya ya open posisi kita yang paling bawah itu. Ada sebuah rejeksi. Terlalu terburu-buru tadi open posisinya ya. Terlalu terburu-buru. Semoga aja dia bisa nge-down sampai sejauh mungkin lah ya. Sampai sejauh mungkin. Karena apa? Karena tren lagi turun. Ya, karena tren lagi turun, maka harapan untuk turun pun ya masih ada, walaupun yang bawah itu ya tidak kena. Tapi harapan untuk turun itu tetap masih ada. Di sini dia masih akan turun ini. Jadi pola analisa dari sebuah harga itu tidak bisa kita pisah-pisahkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengetahui setidaknya arah harga itu mau kemana, teman-teman harus bisa mempertimbangkan. Jadi arah harga selanjutnya dari bentukan-bentukan resisten, dari bentukan-bentukan support, dari bentukan tren, itu teman-teman harus menganalisa kemana arah harga ke depan. Dengan cara bagaimana Bang? Dengan cara mengkombinasikan antara support, resisten, tren, informasi harga, keadaan kekuatannya, kekuatan candlesticknya, keadaan sumbu-sumbunya, itu bagaimana? Jangan dipisah-pisahkan ya. Ini bukan berarti analisa itu gagal ya, tetapi estimasi waktu yang tidak sesuai ya. Kebanyakan teman-teman itu menganalisa profitnya, bukan menganalisa lossnya. Strategi itu berjalan, tapi estimasi waktunya yang teman-teman ambil itu kurang ya. Bisa difahami ya teman-teman ya. Oke,
Itulah resisten. Ketika resisten baru lahir seperti ini, dia akan mempunyai sifat memerintah. Ketika sudah di area ini, dia akan mempunyai sifat membentengi, ya. Dan ingat teman-teman, ketika ada resisten seperti ini, pasti di belakangnya ada resisten ataupun support-supportnya. Ya, artinya candle itu, harga itu seperti ini, seperti tangga ya. Harga itu seperti tangga. Jadi harga itu seperti ini teman-teman. Ya analisa sendiri teman-teman kalau nggak percaya ya. Jadi ini level-levelnya. Ketika di sini adalah harga lagi, ya. Ini contohnya resisten, ini contohnya sebuah support, ini contohnya sebuah resisten lagi, ini sebuah support lagi, ini resisten lagi, ini sebuah support lagi. Artinya di resisten ini pun ada support, di resisten ini pun ada support, di resisten sini pun ada support, di resisten sini pun ada support. Ya. Seperti halnya di sini. Ini resisten, di belakang ada support. Ya. Di belakang sana pun ada resisten. Ini resistennya. Di belakang sana pun ada support kembali. Ini supportnya. Ya. Paham ya? Jadi harga itu seperti tangga. Cuma dia mau berhenti di mana, itu saja. Kayak gini kan harga tadi kan. Di sini ya resisten, di sini ya support, di sini ya resisten, di sini ya support. Polanya seperti itu. Jadi ketika ada resisten itu pasti ada support. Ketika ada support di situ ya ada resisten juga. Paham ya teman-teman ya? Apa yang saya katakan? Silahkan jabarkan sendiri. Silahkan teman-teman jabarkan dan analisa sendiri. Bang, berarti ini abang menutup-nutupi dong? Ya enggak, maksudnya gini loh. Ketika sudah ada support, teman-teman langsung berpikir, oh di belakang ada resisten. Jabarkan artinya gini, seberapa kuat support dan resisten itu akan berdampak untuk harga kedepannya. Dengan menganalisa apa bang? Menganalisa tren, menganalisa informasi-informasi harganya, menganalisa time frame yang lebih besarnya, kombinasikan. Kenapa abang nggak menjabarkan secara detailnya? Itu saya sudah jabarkan secara detailnya. Tapi gaya trading kita berbeda-beda teman-teman. Tidak bisa disamakan. Ya. Saya sudah menunjukkan ada support, ada resisten. Teman-teman harus bisa menganalisa lebih jauh lagi, jabarkan. Ya. Bagaimana keadaan harga ke depan ketika dia terbentuk suatu support, dan ketika terbentuk suatu support ada pantulan harga, itu di belakang pasti ada resist, ada support lagi yang segaris. Terus harga ke depannya saya bisa tahu dia akan naik atau akan turun, itu dilihat dari apanya bang? Ya dilihat dari informasi harganya, dilihat dari kekuatan bodinya, dilihat dari trennya, padukan dengan time frame yang lebih besar. Paham ya teman-teman ya? Jadi polanya seperti itu. Saya kan sudah mengatakan, kita nggak bisa menyamakan kapasitas kita dengan orang lain. Temukan gaya trading masing-masing. Kita tidak bisa menggunakan gaya trading si A untuk kita copy paste untuk diri kita. Itu akan mental nanti teman-teman. Trading itu harus ada penjabaran yang luas. Teman-teman harus bisa menyerap bagaimana penjabarannya. Ya, paham ya? Seperti ini adalah resist-resist yang sudah tertembus. Ketika nanti dia turun di area sini akan ada pantulan. Karena apa? Kekuatan dari body ini sebuah kekuatan buyer. Ini artinya resist-resist ini resisten itu akan menjadi support dia nantinya. Dan begitu sama di area sini pun akan ada pantulan juga. Tapi seberapa kuat pantulan di sini sama pantulan di sini itu berbeda pantulannya. Artinya ini kekuatan resisten sini sama kekuatan resisten sini ketika harga berbalik turun itu akan berbeda kekuatannya, tidak sama. Jadi jangan disamakan, level-level resisten itu kekuatannya sama untuk memantulkan harga. Paham ya teman-teman ya? Paham ya teman-teman? Nah, di sini akan ada pantulan contohnya. Oh, Bang, di sini akan ada pantulan. Ya udah open posisi sell. Nih, saya akan open posisi sell 1 menit. Udah open posisi sell 1 menit ya. Karena apa? Di area sini saya merasa bahwa ini akan ada pantulan.
Ya, kok abang bisa tahu di situ akan ada pantulan? Ya kan saya bilang ini support become resist dia nantinya. Ya, paham ya? Seperti itu maksudnya teman-teman loh. Maksud saya seperti itu. Kekuatannya itu berbeda-beda. Ya, tetap ketika harga itu mau naik, dia akan turun kembali. Membentuk apa? Membentuk sebuah dukungan kembali. Dukungannya apa? Ya dukungannya yaitu support. Paham ya apa yang saya katakan? Jadi kita menganalisa itu harus totalitas bang. Kita menganalisa harus totalitas. Jangan diambil satu-satu informasi harga kita open posisi. Informasi harga kita open posisi. Nanti kita terjebak di situ. Ya, kita akan terjebak. Ya, paham ya? Nah, maksud saya seperti ini loh bang. Ini loh, kita sudah mengantongin ketika naik. Ini kan sudah berhasil ditembus kan? Ini berhasil ditembus. Ketika dia naik, support ini akan menjadi resist dia. Nah, ketika turun ini pun akan menjadi support dia, ini pun akan menjadi support dia. Tapi kekuatan pantulan di mana yang kita tidak tahu, pantulan di sini atau pantulan di sini, itu akan membuahkan hasil untuk pantulan yang terbesar. Kita kan tidak tahu. Itu yang harus kita analisa. Yang harus kita padukan dengan informasi. Artinya, resisten-resisten ini akan menjadi sebuah support di sini. Ketika harga turun dia akan dipantulkan lagi. Ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi pola-pola kita belajar itu seperti itu bang, pola kita belajar. Kita tidak bisa untuk level resisten mana sih yang akan menjadi pantulan terbesar, level resisten mana sih yang akan menjadi pantulan itu berdampak banget, kita kan tidak bisa bang. Kita tidak bisa. Tidak bisa mengukur seperti itu karena harga itu fluktuatif ya, tidak ada yang tahu kekuatan harga itu seberapa. Logikanya gini ya, sekarang kita pergi ke pasar, harga daging, harga cabai lah, harga cabai 20.000 per kilo. Terus nanti kita balik lagi ke pasar, baru selang 1 jam 2 jam udah 23.000, kadang-kadang malah nurun 18.000. Kita kan tidak ada yang bisa mengetahui harga itu akan seberapa. Tapi ketika kita pulang dari pasar, contohnya ya, kita pulang dari pasar beli cabai itu harganya 20.000 per kilo. Terus kita ngomong sama tetangga, cabai itu lagi turun harganya loh, berapa sekilo? 20.000. Tetangga kita pergi ke pasar beli cabai, ternyata di pasar harganya udah 17.000, dia menurun dari harga yang kita beli tadi pagi, baru selang 1 jam. Nah kita kan waduh ini cabai lagi turun ini, saya harus beli lagi. Ketika kita balik lagi ke pasar selang 1 jam atau 2 jam, ternyata harga cabai 25.000 malah naik. Nah itu kan kita tidak bisa loh, itu penjual itu yang mengetahui bagaimana keadaan stok-stoknya, itu yang dimaksud seperti itu bang. Ya, jadi informasi-informasi, contohnya kita pergi dari pasar, kita menginformasikan kepada tetangga, tetangga merespon, dia pergi ke pasar, terus pergi ke pasar malah dia beli harganya lebih turun daripada kita, lebih rendah daripada kita. Itu kan informasi dari para tetangga itu kita ambil. Ketika kita akan jalankan, ternyata kita pergi ke pasar malah harganya naik kembali. Logikanya seperti itu bang, logika dagang ya. Jadi jangan dimakan mentah-mentah informasi itu. Kita harus mengetahui keadaan si penjualnya bagaimana. Oh, si penjual ini stoknya sudah sedikit, tapi si pembeli ini banyak. Jadi dia menaikkan level harganya. Itu loh, maksudnya seperti itu loh, Bang. Ya. Terus gini, teman-teman yang berpikir, "Oh, ini binomo curang. Oh, ini Olimtrade curang." Bang, Olimtrade sama binomo sama EQ Option diibaratkan sebuah toko yang ada di pasar. Beras di toko A itu harganya itu 10.000, beras di toko B itu harganya itu 10.500. Mereka mempunyai aturan dan regulasi masing-masing gitu loh. Jadi wajar jika binomo sama Olimtrade sama EQ Option itu ada perbedaan daripada segi apa? Gerakan harganya. Itu wajar. Jadi jangan kita los itu menyalahkan broker, jangan. Ya, paham ya? Nah, ini yang saya maksud nih, lihat nih. Ternyata bukan di sini memang ditolak ya, ada penolakan di sini. Tapi ketika dia turun, penolakannya bukan terjadi di wilayah ini. Malah dia turun lagi penolakan di wilayah ini nih. Di wilayah resisten ini nih. Tuh. Ya, penolakannya di situ.
Bisa difahami ya teman-teman ya. Jadi pola kita menganalisa itu harus totalitas. Kita tidak bisa mengetahui harga di sini ini akan kuat memantulkan, harga di sini dia akan kuat memantulkan, harga di sini dia akan kuat memantulkan, harga di sini dia akan kuat memantulkan. Yang kita ketahui adalah trennya bagaimana, baik secara keadaan sekarang ataupun secara global, baik di time frame yang sekarang ataupun di time frame yang lebih besar. Ya, video ini sangat panjang ini ya. Tapi ini berkaitan dengan support resisten itu memang penting, Bang. Ya, bisa difahami ya. Ketika tren lagi naik seperti ini, ketika turun di area resisten ini dia ada pantulan tuh. Ini resisten menjadi support dia. Tren lagi naik, bagaimana keadaan ke depan? Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman. Di sini saya akan open posisi sampai akhir periode ya. Sampai akhir periode. Alasannya Bang, alasan tren lagi naik. Ini sudah dipantulkan di area resisten, artinya resisten ini become support dia. Ya. Apakah resisten ini bisa ditembus? Belum tentu. Bisa saja di sini dia dipantulkan, dia turun lagi di area resisten ini baru dia memantulkan lagi. Ya. Formasi harganya berarti seperti ini, Bang. Ini resisten. Ini resisten. Ini support. Tuh. Terus ini sebuah support. Ini resisten kan. Artinya dia naik, dia turun, dia naik lagi, bisa saja di area resisten sini dia ditolak lagi. Baru di area resisten ini ada pantulan lagi kayak gini loh, Bang. Artinya resist ini menjadi support dia. Ya. Paham ya? Jadi polanya seperti itu. Kita mengukur daripada mana Bang? Kenapa open posisi buy? Kekuatan-kekuatan harganya seperti ini. Ya. Level supportnya dia semakin naik. Makanya saya open posisi buy. Kenapa Abang tidak mengambil informasi-informasi harganya? Ya saya mengambil informasi harganya daripada mana? Ya daripada body. Kenapa nggak daripada sumbu Bang? Ya kita kan mempunyai gaya trading masing-masing. Makanya saya bilang temukan gaya trading masing-masing. Ya. Bisa difahami ya teman-teman ya. Jadi itu, support itu adalah perintah, resisten pun adalah perintah. Support pun adalah benteng, resisten pun akan benteng, akan menjadi benteng. Resisten itu akan menjadi support untuk selanjutnya. Support pun akan menjadi resisten untuk selanjutnya atau area pantulan-pantulan yang dikatakan sama teman-teman semua. Ya paham ya? Makanya jangan dipisah-pisahkan, pertama tren, yang kedua support resistennya, yang ketiga informasi harga. Itu nyambung Bang, nyambung. Saya nggak memakai indikasi kalau indikasi itu sudah ada pada candlestick itu sendiri. Saya tidak memakai informasi karena informasi itu sudah terlahir pada candlestick itu sendiri. Ya. Itu pola yang saya terapkan. Tuh. Oke, bisa dipahami ya? Ya, silahkan jabarkan sendiri, jika setuju ya silahkan like, komentar. Ini kan gaya trading saya, Bang. Saya hanya menyampaikan pengalaman, saya tidak punya ilmu. Ya. Itu peranannya. Peranannya seperti itu, Bang. Ya. Kalau Abang setuju ya silahkan, kalau enggak ya cari gaya trading masing-masing. Ya. Makanya saya tidak pernah menjabarkan, saya tidak pernah mengatakan indikasi informasi harga tidak terlalu mendetail gitu ya. Karena apa? Candlestick ini sudah membawa indikasi, candlestick ini pun sudah membawa informasi. Ya. Ya bagus-bagus saja Abang memakai sinyal kenaikan, sinyal penurunan, memakai informasi, memakai indikasi. Ya bagus-bagus saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu lebih bagus, berarti lebih detail gitu loh. Lebih detail. Tapi kalau saya nyaman dengan support resisten, itu gaya trading saya. Ya. Gaya trading saya. Terus untuk estimasi open posisi Bang, bagaimana Bang? Untuk estimasi open posisi itu Abang sesuaikan dengan jam terbang. Artinya jam terbang gini, Abang itu cari kenyamanannya, ya jangan ngikut-ngikut orang. Kalau Abang nyaman dengan 1 menit silakan gunakan tadi, tapi saya tidak merekomendasikan. Kalau Abang
minat dengan 5 menit, ya silakan. Mungkin kenyamanannya sampean itu segitu. Kalau saya nyamannya memang 2 sampai 5 menit. Saya jarang memakai ya 1 menit, bukan nggak pernah pakai, tapi jarang memakai. Lihat kondisi. Ya. Lihat nih, tren lah semakin naik. Sampai ini berapa periode ini? Naiknya kayak gini. 1, 2, 3, 4 periode. Artinya di 5 menit ini sudah menjadi 4 candlestick. 1, 2, 3, 4 candlestick di 5 menitnya. 3 candlestick hijau lah 5 menitnya. Tuh. 1, 2, 3 candlestick hijau. Ya. Jadi harus sesuaikan dengan time frame yang lebih besar. Oke, saya ulangi lagi ya. Intinya pada poin sekarang ini, support dan resisten. Support itu adalah perintah yang menaikkan level harga, yang memerintahkan harga untuk naik. Dan ketika support sudah terlahir, yang menjalankan adalah harusnya candle buyer. Dan ketika lahir candle seller, harusnya sellernya perlemahan. Ketika sellernya kekuatan, maka akan diambil alih lagi oleh seller. Ketika sellernya perlemahan, akan diambil lagi oleh buyer. Sampai resisten-resistennya tertembus. Ketika resisten tertembus, maka itu akan menjadi trend line. Penyebab tren bisa sampai naik di level tertinggi sini, itu dari dasar perintah dulu. Begitupun ketika tren menjadi tren penurunan seperti ini, bisa turun sampai di sini, yang menyebabkan adalah ini. Dalam perjalanannya waktu, yang menjalankan perintah adalah candle-candle seller. Ketika sellernya lemah, maka buyer akan mengambil lagi. Tapi kalau kita jabarkan, dia ketika menjadi candle buyer di sini menjadi untuk support, di situ ada sebuah resist yang menjadi support dia. Di sini resistnya, di sini supportnya. Paham ya yang saya katakan? Dan begitupun sebaliknya. Ya. Ketika tren lagi berjalan untuk naik, di area sini dia ada pantulan, ternyata di sini ada support yang become resist dia. Ketika dia kembali naik lagi, berarti di sini ada sebuah apa? Sebuah support. Ketika ada sebuah support, berarti di belakang sana ada sebuah resist. Oke? Mana resistnya? Kita cari lagi. Ini resistnya. Di belakang sana pun ada resistnya juga. Tuh resistnya. Sama juga akan menjadi support dia. Begitupun sama dengan ini resist, udah tertembus. Ketika dia turun, ternyata belum dipantulkan di area resist itu, ya. Ini support, ketika dia turun, dia naik akan dipantulkan di sini, berarti ini akan menjadi resist dia. Ya. Polanya seperti itu. Seperti halnya di sini yang tadi saya jelaskan di sini, ini support, berarti di belakang itu ada resist. Ya. Sama polanya seperti itu, teman-teman ya. Pola untuk harga itu pantulannya itu pasti akan seperti itu. Nih. Ini support, ini resist. Di sini resist. Ya. Di sini support, di sini pun di belakang sana pun ada suatu resisten. Ini support, di sini pun resist. Ya. Support akan menjadi resist akan menjadi support. Artinya area pantulan. Seberapa kuat area pantulan itu kita kombinasikan dengan informasi harga, dengan tren, dengan kekuatan secara visual bodinya. Oke? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan karena durasinya sudah sangat panjang ya. Jadi kenapa panjang membahas support resisten karena sangat-sangat penting. Oke, jika ada kekurangan dalam saya berkata-kata, penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi yang jelas teman-teman cari gaya trading masing-masing, cari kenyamanannya. Jika ada sebuah pertanyaan-pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jika menyukai dengan apa yang saya katakan, silakan tinggalkan like-nya. Jika tidak, ya dislike saja karena tidak setuju. Artinya ada pro dan kontranya. Saya tidak bisa memaksakan untuk sampean untuk setuju dengan apa yang menjadi pemikiran saya. Dan sampean juga tidak bisa memaksakan saya harus setuju apa yang menjadi pemikiran sampean. Kita mempunyai gaya masing-masing, dan gaya sendiri adalah gaya terbaik kita. Oke? Jadi cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa menambah sistem belajar teman-teman dan semoga teman-teman bisa menguasainya dalam dunia trading ya.
Intinya trading itu nggak semudah open buy dan sell. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan kepada para teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.